Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel pendidikan Belajar Lagi MPD. Hari ini kita akan membahas soal pedagogik perencanaan pembelajaran bagian kedua. Sebelumnya, yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang di dalam dunia pendidikan dan mudah-mudahan selalu memberikan manfaat buat kita semua. Baik, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, yaitu alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, dan E. Gambar. Jawaban yang tepat adalah jawabannya A. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita bahas kenapa jawabannya A. Pada soal di sini, seorang guru merancang pembelajaran. Seorang guru ingin, ini dikata, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip atau hukum. Oke, kalau bahasanya menyederhanakan, ya, mungkin lebih jelasnya. Kalau AP, alat permainan edukatif, ini dia jatuhnya pada strategi pembelajaran. Kemudian flip chart juga hampir sama. Kemudian kalau foto, nah ini foto dia masuknya kategori media foto. Nah begitu juga gambar, ini gambar dia masuknya media. Nah maka kalau untuk kategori menyederhanakan di sini, ya lebih tepatnya dia yang menggunakan A, yaitu lebih menggunakan bagan. Oke. Soal berikutnya, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat adalah jawabannya A. Evaluasi sumatif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya A. Pada kalimat soal ini, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, di sini kata kuncinya, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan. Nah ini, oke, ya, kata kuncinya merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan. Oke. Selanjutnya, pada dasarnya evaluasi itu terbagi menjadi 4 macam. Ada evaluasi berdasarkan tujuan, kemudian ada evaluasi berdasarkan sasaran, dan juga ada evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, dan terakhir ada evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah evaluasi yang berdasarkan tujuan. Nah, di sini berdasarkan tujuan ya. Kalau evaluasi formatif itu apa? Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Ini kurang tepat ya. Jadi keliru. Oke. Karena kita tujuannya bukan itu. Kemudian kalau evaluasi selektif
Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Nah, ini juga kita tidak membahas tentang ini ya, jadi bukan termasuk. Nah, kemudian yang D, evaluasi diagnostis itu adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Nah, ini juga kita tidak membahas tentang kelemahan-kelemahan siswa. Kalau evaluasi penempatan yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa. Nah, ini juga kita tidak merancang tujuannya untuk menempatkan siswa pada suatu bidang atau suatu hal. Ini juga tidak. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, evaluasi sumatif. Oke. Baik, soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran, yaitu RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Ya. Kemudian yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, yaitu aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Maka jawaban yang tepat adalah jawabannya A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya A. Ya. Poin pertama dalam soal ini, di sini dijelaskan guru mencari, guru mencari materi dan media dari internet. Ini poin pertama. Ya, kita harus tangkap. Nah, kemudian ada kata dengan maksud. Nah, ini dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan. Oke. Dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan. Nah, ini poin inti pertanyaannya, ya. Kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Jadi yang ditanyakan adalah langkahnya. Apa yang harus dilakukan seorang guru tersebut? Ya, maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang A, mengidentifikasi aspek-aspek terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ini karena pengembangan dengan maksud seorang guru bisa mengembangkan materi tersebut, ya pasti patokannya adalah KI, kemudian ada KD, kemudian ada indikator dari sini, ya. Nah, adapun yang B, menganalisis potensi peserta didik, ini kategorinya masuk istilah prinsip, ya, bukan pengembangan. Kemudian menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, ini juga adalah prinsip pengembangan, ya, bukan langkah-langkah. Yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, ini juga termasuk prinsip pengembangan. Dan yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, ini juga termasuk prinsip dalam pengembangan, bukan termasuk langkah-langkah dalam pengembangan. Oke, baik. Soal berikutnya.
Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya: A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Yang D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke. Maka jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah E. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita bahas kenapa jawabannya adalah E. Ya, yang pertama, inti soal ini ada di kalimat terakhir. Sebagaimana yang dirancang dalam Permendikbud. Nah, ini Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rancangan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya. Oke. Poinnya artinya soal ini agak sedikit mengecoh kita ya. Sesuai Permendikbud langkahnya, poin urutannya apa saja. Karena di sini baik dari jawaban A, B, C, D, dan E ini ada beberapa urutan yang diacak sengaja untuk membuat kita keliru. Karena kita terlalu fokus dengan teks yang panjang, akhirnya konsentrasi itu mulai pudar. Nah, kita biasanya mengalami kesulitan di situ. Oke, atau juga terkadang soal yang seperti ini itu ada poin yang sengaja dihilangkan. Tuh, biasanya kalau contoh soal seperti ini itulah pengecohnya. Nah, namun dalam konteks ini akan kita bahas sedikit kenapa jawabannya adalah E. Sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, ya, dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, kemudian lebih jelasnya, RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas. Yang pertama adalah identitas sekolah. Oke, secara urutan poin A tidak ada tentang identitas sekolah. Oke. Nah, kemudian ini yang B, identitas mata pelajaran, ini keliru karena urutan pertama adalah identitas sekolah. Kemudian yang C, standar kompetensi, ini juga keliru. Nah, ini kemudian D, identitas mata pelajaran, keliru juga. Nah, yang ada hanyalah yang E, yaitu identitas sekolah. Oke. Nah, itulah jadi triknya. Sedikit berbagi trik. Kalau kita
menanggapi soal yang semacam ini walaupun teksnya banyak, kita langsung mengingat pada urutannya saja gitu. Jadi kalau kita hafal urutan biasanya 1 sampai 3 itu pasti urutannya hampir-hampir sama gitu. Nah kalau ini, jadi kita memang kalau kita pahami lebih dalam urutannya memang lumayan banyak ya, ada sekitar 13 dalam urutan langkah-langkah Permendikbud ini, nomor 22 ini. Mulai dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kemudian ada kompetensi dasar. Nah, cuman kan biar mempermudah kita urutannya yang mana dulu seperti itu ya. Jadi kita kalau kita tidak ingin menghafal banyak kosakata ya cukup awalan kata di depannya saja. Itu lebih mempermudah kita. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada channel pendidikan ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel pendidikan ini terus berkembang dan tidak ketinggalan informasi untuk pendidikan. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.